Assalamualaikum, selamat malam. Salam Rahayu. Ini saya mau mengetengahkan video agak panjang mungkin ya, tapi ini sangat penting. Ini diuraikan oleh Pak Acun, Mbah Wahid. Beliau ini sahabatnya Gus Dur, sangat tahu banyak soal Gus Dur, bahkan awal-awal mengaji itu kapan, sampai sisi politik, PKB dan sebagainya. Beliau ini banyak tahu. Langsung saja, untuk yang part pertama ini masih apa ya? Masih soal banyaknya perbedaan di keluarganya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ini nggak dongkap banyak. Tapi seperti apa toh perbedaan itu? Itu jelas ada gitu loh. Tidak semuanya itu NU kok. Tidak semuanya itu NU. Saya tahu Pak Wahid ini saat dulu masih di Radio KBR. Jadi saya dulu sering mendengarkan kongkonya Gus Dur, banyak lah gitu loh. Banyak pengetahuan di situ kita dapat gitu loh. Ini videonya yang pertama. Ketika itu di radio 68H bercerita tentang kekerabatan kaum Nahdiyin. Ya begini nih. Kerabatan Nahdiyin dicampur. Kelihatannya kan kolot ya, masih begini kan, ada aja orang yang mengomentari itu. NU itu kolot, NU itu orangnya bodoh goblok lagi kan. Ini adalah kutipan daripada ceritanya tentang Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya siapa? Menteri itu? Hah? Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Ini sampean kalau ditulis Zuhri, orang Arab ketawa geli, apalagi orang-orang yang ngerti tentang perang Vietnam. Saya juga itu, Gus Dur juga pernah ngelakuin tentang begini tuh, menyebutkan kalimat Zuhri itu berat untuk pakai bahasa Arab. Karena kalimat Zuhri itu bukan diambil dari Al-Azhar, bukan. Zuhri itu Vietnamese rose, penyakit kelamin yang ketika perang Vietnam sama Amerika itu merajalela di situ. Kayak kira-kira sekarang itu HIV/AIDS gitu kan. Itu Zuhri. Pakai Zaharoya Zuhri. Jadi kalau menerangkan kedatangan Menteri Agama itu kerepotan. Ya tulisannya atau bacaannya itu kan apa diteruskan apa enggak itu kan. Jadi Kiai Haji Saifuddin aja. Terus disebutkan bapaknya, nggak pakai Zuhri. Kalau Zuhri disebutkan diketawain, masa kiainya punya penyakit Vietnamese rose itu kan, itu Zuhrinya gitu kan, kelihatannya bahasa Arab hebat gitu kan. Sama saja saya ceritakan dengan Mukhtar Kusuma Atmaja. Mukhtarnya bagus, Kusumanya itu yang jelek. Jadi Mukhtar Kaf aja pakainya, nggak pernah disebut. Kalau bilang Kusuma orang ketawa semua. Iya, Sukma sama saja, Sukma gitu sama. Itu kalau bahasa Inggrisnya motherfucker. Itu Kusuma. Ngerti nggak motherfucker? Nah, ini anak muda biasanya kan motherfucker, gambar begini gitu kan. Itu. Beliau Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu banyak ini tinggalannya nih. Di antaranya itu asrama apa? Yatim piatu yang di Rawamangun itu tinggalannya. Terus ada lagi di sana di Hang Lekir sana banyak sekali tinggalannya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau diangkat jadi Menteri Agama pada masa zamannya Soekarno. Ada lagi Kiai Syekhu, Ahmad Syekhu. Pondoknya gede di Depok.
Beliau adalah keluarga Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab orang pertama menjadi Rois Am di NU. Dan beliau sepupu daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Dan salah seorang pendiri NU. Kemudian Kiai Wahab menggantikan daripada Hadratus Syekh setelah wafat. Kiai Wahab adalah ipar dari Kiai Bisri Sansuri. Kan? Undang gandeng kan, gandeng aja gitu kan. Kiai Bisri Sansuri adalah kakeknya Gus Dur. Ini nanti ujungnya antara Muhaimin dengan Gus Dur. Muhaimin adalah cucunya Kiai Bisri, Gus Dur kok ya kebetulan cucunya daripada Kiai Bisri Sansuri. Kemudian kalau mau diteruskan lagi, Hasyim Asy'ari adalah besan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Di sana di Gresik, Desa Dukun. Itu beda aliran lagi. Dia nggak doyan beduk, doyannya kentongan, nggak mau beduk. Aneh ya, itu kan. Ya tenang-tenang aja gitu. Kalau sekarang kan ribut. Keponakan daripada Kiai Fakih yang menantu Kiai Hasyim Asy'ari dan cucu Kiai Hasyim Asy'ari dari garis keturunan Mas Kumambang ini kemudian kawin dengan adiknya Kiai Maskur. Kiai Maskur itu adalah dulu menjadi Menteri Agama. Dari Singosari Malang. Nanti ada ketemunya sama Menteri Agama lagi. Yang zamannya Soeharto jadi Menteri Agama itu ada lagi. Kekerabatan yang demikian berbelit-belit. Ya, yang satunya ada yang masuk NU, yang satunya tidak masuk NU. Kemudian berbelit-belitnya ini kakak kawin adik, adik kawin kakak, macam-macam lah di situ. Kalau segi turunan. Walaupun demikian, nampaknya tidak ada masalah. Coba bayangkan, Hadratus Syekh itu semua anaknya tidak NU loh. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat adalah baru Wahid Hasyim. Kemudian Kiai Karim, nggak NU, dia tetap Masumi. Muncul lagi NU. Masuk kepada Pak Yakub. Itu Marhaen. Coba. Ya kan macam-macam. Pak Kholik Hasyim sebagai kakak daripada Yusuf Hasyim itu PUI, ikutnya ke situ tuh daerah Majalengka tuh. Karena dia seneng DI, wah seneng tuh kalau cerita DI itu ahli, anti Soekarno. Ya nggak apa-apa tuh, tenang-tenang aja, nggak ribut gitu. Tali persaudaraan tetap dipegang teguh oleh kedua belah pihak yang berbeda pandangan. Nggak apa-apa, jalan. Contohnya, walaupun Kiai Aziz Mansur, ingat Kiai Aziz Mansur, dulu kan penasehat daripada PKB. Kiai Aziz itu anaknya Kiai Mansur, adanya di Pacul Goang. Beliau tidak pernah mondok di Tebireng, tapi dia menondoknya di Lirboyo. Diangkat oleh Gus Dur sebagai penasehat, tapi direbut sama Muhaimin akhirnya. Kalau toh itu sudah menjadi kejadiannya, itu adalah merupakan keputusan partai.
Ya sudahlah, nggak usah. Atau organisasi, ya sudahlah, keputusan itu tinggal dijalankan. Tidak lalu dipermasalahkan gitu loh. Sebetulnya guyub walaupun ada apa-apa. Contoh lagi. Ketika cerita Mufaraqah Gus Dur dengan Kiai As'ad. Kan itu ramai. Itu dalam organisasi Mufaraqah, tapi dalam kesehariannya tidak mau dikatakan Mufaraqah, artinya pisah. Betulnya begitu. Tapi terjadi lagi ketika zamannya Kiai Liafi. Kiai Liafinya yang Mufaraqah, nggak mau jadi ketuanya adalah Gus Dur. Tapi sebetulnya nanti nggak usah perlu pakai ngotot-ngotot, itu kebutuhan. Di dalam organisasi ya silahkan. Tapi dalam silaturahmi harus dipegang. Jelaskan. Nah, ini langsung saja nih. Ini part 2-nya. Soal kapan Gus Dur itu ngajar ngaji. Tentu di pikiran kita itu seperti apa ya, anaknya kiai yang kayak apa atau apa itu. Ternyata ya samalah seperti orang umumnya gitu loh. Ini lanjutannya. Gus Dur sendiri saking sibuknya, seingat saya beliau itu datang dari Irak, datang ke Tebuireng, diangkat menjadi sekretaris pondok. Nggak ada kerjaannya, ya cuma karena turunan Yasim aja kan. Pelanga, plomo, itu kan cuma bisa ngaji di masjid. Mulai ngajar itu kan saya yang narik, bukan ngomong sombong gitu kan. Saya yang datang ke situ. Sombong. Atau siapa Endra apa Mandra, sombong amat gitu kan. Ketika kiai pada pergi haji, tinggal satu kiai adalah Kiai Sobari, Kiai Sepuh itu. Dan di Aliyah itu gurunya Kiai Sepuh semua, golongan dewa semua lah. Kalau sudah celek duduk merokok baca kitab, udah nggak bisa goyang terus sampai selesai. Kitanya ngantuk, dianya sih terus aja. Ngerti nggak ngerti, ya ngerti lah gitu. Datang saya ke kantor ketika itu, ditanyain sama Kiai Sobari itu, nonton apa nak? Anu yai, nonton nggak ada gurunya gitu. Sinten? Oh iya, pelajarannya apa hikam yai. Sopo ya, siapa yang mau gantiin ya gitu. Nggak tahu di depannya itu ada Gus Dur gitu. Ngomong nggak begitu. Oh Gus, masa sih gitu kan, masa sih cucunya Hadratus Syekh nggak bisa ngaji gitu kan. Kuping saya ingat begitu, nggak tahu tambahan apa lain saya nggak tahu. Saya sudah berbalik itu, sudah mau masuk kamar, mau masuk ke kelas, mau saya bubarin itu. Teman-teman tuh kalau bubar, apa kata saya aja gitu, bubar, tanggung jawab saya ngadepin kiai gitu. Kenapa dibubarin, anu ini kiai, anu ini gitu kan. Sayanya paling disetrap begitu kan. Anu ini Pak Dur ini loh, nganggur katanya. Terus dia lari-lari kecil gitu. Ayo. Siapa gurumu? Di Samsuri Pak. Masih Pak, panggilnya Pak karena nggak ada kalimat Gus di Tebuireng itu. Anu Pak, ayo munggah. Nah di atas baru mulai. Nah disitulah resmi Gus Dur menjadi guru untuk Pak. Tadi ya jadi guru ngaji aja, pengajian subuh apa. Yang cilakanya kan 3 bulan ngajar, 10 tahun nggak ngajar ya, bukan sampai 10 tahun, sampai akhir tahun baru dia ngajar. Karena kalau ngajar dia jabatannya walaupun sekretaris, berapa sih penghasilannya di pondok? Ketimbang dari itu kan dia masih bisa cari narasumber. Di universitas ini, nulis di ini, orang nulis di Kompas saja sampai depositnya sampai punya 5 miliar, konon katanya. Saya lihat itu setelah tua ini saya nyari benar enggak. Di Satya Wacana banyak sekali tanda tangan kehadirannya Gus Dur. Sampai saya tanya, Bapak dulu pernah konser di sini ya? Iya, konser di sini iya, jawab semua gitu. Saya paham. Kalau konser jadi narasumber kan mendapat paling tidak kan Setio Notiau dan apalagi dia gitu kan. Kalau di pondok kan cuma dapat
sarapan sama dendeng kering aja tuh sama sego pecel gitu lah kira-kira gitu. Ya wajar begitu dalam rangka masih itu. Ketika itu Lisa masih kecil, masih ditaruh di depan kalau naik sepedaan atau naik Vespa itu. Nah, setelah itu kita akan tentang masalah bicara tentang NU selama 27 tahun dipegang oleh keluarga Hasyim Asy'ari dari mulai berdirinya. Yang kemudian baru diganti dengan Pak Idam Khalid, kemudian diganti lagi sama Gus Dur. Ya nggak ada apa-apa persigaan gitu kan. Cuma yang dibawakan usrek aja. Nah, ketika terjadi di situ Bondo rame, ketika itu muparoko dan lain sebagainya tetap ada. Dari situ kita tahu ternyata seperti apa tuh Gus Dur dulu saat pertama kali ngajar ngaji di pondok pesantren. Kalau yang sesi ini agak sensitif, tapi ini apa yang Kiai Wahid alami, apa yang Kiai Wahid tahu soal Gus Dur, PKB dan lain sebagainya. Di sini kita akan melihat bagaimana toh sesungguhnya karakter beberapa oknum atau apalah gitu loh orang-orang NU. Yang ramai itu kan memang apa ya, yang orang-orang umum yang banyak belum tahu gitu loh. Terlalu ramai, bahkan bisa dibilang apa ya, terlalu perbedaan itu dianggap permusuhan. Ini videonya, jangan sensi ya. Walaupun demikian, masih ketika itu PKB waktu masih zaman dulu masih menggunakan orang-orang yang tidak senang kepada beliau, tidak cocok dengan cara berjalannya dalam berorganisasi menurut beliau. Banyak. Nih, pada akhirnya kenapa ketika PKB berada di yang satunya di Ancol, yang satunya di Sawangan, benar-benar mufarokoh dan beraninya memecat Gus Dur. Saya juga heran, beraninya memecat Gus Dur. Pecat, cat. Tujuannya apa? Atau kalau sekarang kalau kena ketangkep itu kan ada motifnya gitu. Motifnya apa? Sampai sekarang saya belum tahu. Motifnya apa? Sampai ketika, padahal ini sama-sama satu keluarga, putune Kiai Bisri Samsuri. Kenapa tidak didahulukan dulu dengan caranya Gus Dur, walaupun perpecahan dalam politik, tapi silaturahmi masih ada. Pengen gambar Gus Dur ditaruh di kantor PKB. Nah yang udah dipecat masa ditaruh begitu. Kan saya suruh mempertahankan supaya gambar Gus Dur di situ. Tolong dong katanya ngomong sama keluarga. Gambar Gus Dur bisa ditaruh. Lah yang sampai pecat kok. Coba digantikan apa gitu, nggak punya kekuasaan tapi masih ada di situ tuh bagaimana gitu kan. Dipecat. Gitu. Sudah dikudeta dan dipecat oleh orang sendiri. Kan nemen itu waktu kudeta sendirian. Waktu dipecat dari PKB juga sendirian. Berapa sih yang ikut Gus Dur? Semuanya karena kumpul jah wakar itu. Ya sudah. Sampai dengan akhirnya sekarang. Saya di sini tidak menjelek-jelekan Amin. Tapi ini adalah sebuah kenyataan dalam perjalanan Amin terhadap apa ya? Saudaranya lah gitu. Kalau dianggap guru gimana? Tapi yang menciptakan PKB adalah beliau, tapi kok ya nggak dianggap. Saya tidak tahu persis ujungnya bagaimana. Tapi apa yang menjadi pesannya Gus Dur? Jangan kamu lakukan pembalasan. Tuh. Jadi saya kalau ditanyakan kenapa saya golput, saya menyatakan di sini saya golput.
Gitu loh. Kenapa golput? Sakitnya kok di sini, gitu kan. Dia dua nih, dia dikudeta dan dia dipecat. Kemudian saya nggak boleh balas dendam. Sudah itu tanggungannya saya. Tidak perlu jabatan itu dipertahankan sampai mati. Untuk itu ketika itu orang-orang yang ada termasuk yang Abah di sini datang bawa pasukan sebanyak mungkin, disuruh pulang sama Gus Dur. Pesannya jangan sampai setetes darah pun mengalir. Ya sudah, kayak wayang kalah, tahu nggak? Wayang kalah mau main, belum main itu kan, baru berada geruduk. Suruh kukut masuk kotak. Lemes kan, lemes. Andai kata sama akasnya, sama kerasnya, bukan ngerti. Minimal apa yang terjadi ketika lagi menurunkan orang NU berada di gedung DPR, wah saya nggak ngerti itu ujungnya. Banyak yang aneh orang NU di ujung ketika itu di gedung DPR. Wallahu a'lam bishawab. Buat Gus Dur, Al-Fatihah.